Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal-soal P3K untuk guru pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan fokus pada materi Al-Quran dan hadis. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malika Hasan. Oke teman-teman semuanya, di pembahasan kali ini tentunya sumber yang aku dapatkan ini berasal dari FR dan juga saya ambilkan dari materi-materi SKB tahun lalu yang kebetulan muncul di tes SKB CPNS 2019. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan soal demi soal. Kita masuk di pembahasan yang pertama. Oke teman-teman semuanya, kita bahas di soal yang pertama. Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak cacat atau perawi menyembunyikan cacat dalam hadis disebut hadis A. Mu'allaq, B. Mudallas, C. Munqati, D. Mursal. Nah teman-teman, jika kita amati dari opsi jawaban ini keempatnya ini merupakan bagian dari hadis dhaif. Nah, jika kita cermati, untuk hadis mu'allaq, kemudian hadis munqati, dan juga hadis mursal, ini merupakan bagian dari hadis dhaif yang disebabkan karena gugurnya sanad. Dan gugurnya sanad itu secara jelas atau terang. Sedangkan untuk mudallas, ini merupakan bagian dari hadis dhaif yang disebabkan karena gugurnya sanad atau gugur secara tersembunyi. Jadi untuk mu'allaq, munqati, dan mursal ini gugurnya sanad ini secara jelas. Sedangkan untuk mudallas ini secara tersembunyi gugurnya sanad. Jadi perawi menyembunyikan cacat dalam hadis tersebut. Nah, maka sudah jelas ya. Di sini jawabannya adalah yang B. Kita lihat untuk pengertian hadis mu'allaq, ini merupakan hadis yang gugur perawinya, baik seorang, baik dua orang, baik semuanya pada awal sanad secara berurutan. Ini adalah hadis mu'allaq. Sedangkan untuk hadis munqati, ini merupakan hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut. Ingat, kalau mu'allaq ini 1, 2, 3 perawi berturut-turut, tetapi kalau munqati ini tidak berturut-turut. Sedangkan untuk hadis mursal ini merupakan hadis yang diriwayatkan langsung dari seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, sedangkan rawi dari kalangan sahabat itu gugur ataupun terputus. Oke, jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah disebut hadis A. Matruk. Ini kurang tepat ya. Kita sudah bahas tentang hadis matruk. Kemudian B. Mudallas, juga kurang tepat. C. Mu'allaq, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D. Maudhu. Nah, ini menurut aku tepat karena hadis maudhu ini memiliki pengertian, yaitu hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi jawabannya adalah yang D. Pertanyaan berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta disebut dengan hadis A. Munkar, B. Mudallas, C. Maudhu, D. Matruk. Nah, ini adalah hadis matruk. Hadis matruk ini memiliki pengertian bahwasanya hadis yang salah seorang rawinya ini tertuduh pendusta. Jadi jawabannya adalah yang D. Pertanyaan berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang bertentangan dengan riwayat yang thiqah dinamakan hadis A. Munkar, B. Matruk, C. Maudhu, D. Mudallas. Teman-teman, ini adalah pengertian dari hadis munkar. Jadi jawabannya adalah yang A. Hadis munkar ini memiliki makna yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dhaif atau hadis itu bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat atau yang thiqah.
Jadi sudah jelas ya, ini jawabannya adalah yang A. Nomor berikutnya, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi disebut dengan hadis. Kita lihat untuk opsi A, hadis marfu. Nah, menurut aku ini kurang tepat karena hadis marfu ini memiliki pengertian bahwasanya hadis yang penisbatannya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang tepat ya, karena di soal ini penisbatannya adalah kepada sahabat Nabi. Kita lihat yang B, mauquf. Ini menurut aku sudah tepat ya. Kalau mauquf ini adalah hadis yang penisbatannya pada sahabat Nabi SAW. Mu'alaf juga bukan. Tadi sudah kita bahas untuk hadis mu'alaf. Kemudian yang D, hadis maktu. Nah, hadis maktu ini merupakan hadis yang penisbatannya pada tabi'in atau orang-orang setelahnya. Jadi kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya, hadis yang periwayatannya terputus baik dari seorang atau lebih di awal sanad dinamakan hadis A. mu'allaq, B. munqati, C. mursal, D. maktub. Ini adalah pengertian dari hadis mu'allaq. Hadis yang periwayatannya terputus baik seorang atau lebih di awal sanad. Oke ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Hadis yang periwayatannya gugur dua orang periwayat atau lebih secara berturut-turut di tengah sanad, bukan di awal atau di akhir, disebut hadis A. mungkar, B. mudhal, C. mursal, D. munqati. Nah, kalau kita lihat sanadnya ini di tengah ini secara berturut-turut ini gugur, ini disebut dengan hadis mudhal. Jadi jawabannya adalah yang B. Teman-teman harus jeli antara hadis mudhal dan juga munqati. Nah, kalau munqati ini merupakan hadis yang dibuang dari tengah sanadnya 1, 2 atau lebih dan tidak berturut-turut. Jadi bisa di awal, tengah ataupun di akhir tetapi tidak berurut. Berikutnya, hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang gugur seorang atau dua orang secara tidak berurutan, baik di awal, di tengah, maupun di akhir sanad, dinamakan hadis. Oke, tadi kita sudah dibahas, ini merupakan arti dari hadis munqati. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, hadis yang diriwayatkan langsung oleh tabi'in, langsung dari Nabi, tanpa menyebut sahabat, dinamakan hadis A. mursal, B. mungkar, C. munqati, D. mudhal. Nah, kalau kita lihat ini hadis tersebut ini hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat ya, karena diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi, dia tidak menyebut nama sahabat. Ini merupakan pengertian dari hadis mursal. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, hadis yang dikualifikasi sebagai sahih bukan karena pertimbangan ragam jalur periwayatannya, melainkan karena secara intrinsik hadis ini sudah terkategori sahih berdasarkan periwayat-periwayat di dalamnya yang bersifat sikoh. Pengertian dari A. Sahih li zatihi, B. Sahih li ghairihi. Teman-teman, kita lihat untuk pengertian dari hadis sahih li zatihi terlebih dahulu ya. Untuk hadis sahih li zatihi ini merupakan hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Misalkan nih, rawinya harus bersifat adil, kemudian rawinya dhabit atau kuat ingatannya, dan sanadnya tidak terputus serta matanya tidak mempunyai cacat ataupun tidak ada kejanggalan. Ini merupakan pengertian dari sahih li zatihi. Sedangkan untuk sahih li ghairihi ini merupakan hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, tetapi ada salah satu syarat yang tidak lengkap. Nah, misalkan apa salah satunya adalah rawi yang tidak dhabit atau lemah dalam hafalannya. Nah, kalau kita lihat di soal ini kualifikasi ini sebagai hadis sahih ya. Jadi ini
hadis ini sudah secara intrinsik hadis ini sudah kategori sahih berdasarkan periwayat-periwayatannya, dan yang sifat sikoh ini merupakan pengertian dari hadis sahih li zatihi. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, keteladanan periwayat hadis berdasarkan pada kekuatan hafalan yang dimilikinya merupakan pengertian dari, kita fokus pada pengertian nih, kekuatan hafalan. Ini merupakan pengertian dari dhabit. Dhabit itu adalah kekuatan hafalan dari seorang perawi hadis. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Surat-surat yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat seperti Quran surat Al-Anfal, Al-Hijr, dan sebagainya disebut A. Al-Mi'un. Menurut aku ini kurang tepat karena Al-Mi'un ini memiliki pengertian bahwasanya ini adalah surat-surat yang berisi lebih dari 100 ayat. Jadi kurang tepat ya. Kemudian untuk yang B, Al-Masani, menurut aku tepat karena ini merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya ini kurang dari 100 ayat. Sedangkan untuk opsi yang C, Al-Mufassal, ini merupakan surat-surat yang lengkap, terperinci, jelas, dan terbagi-bagi. Jadi ini menurut aku kurang tepat. Untuk yang D juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B, Al-Masani. Soal berikutnya, yang merupakan hukum nun mati dan tanwin adalah, kita lihat opsi A, idhar halqi, ya ini masuk ya. Kemudian idgham mislain, ini tidak masuk. Kemudian iklab, ini masuk. Jadi untuk opsi A kurang tepat ya. Kemudian yang B, idgham bi gunah, ini termasuk. Iklab termasuk. Kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini menurut aku kurang tepat karena ini merupakan hukum bacaan mim sukun. Kemudian yang C, idhar syafawi, ini tepat. Kemudian idgham bi gunah, ini juga tepat. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Menurut aku ini tepat. Kita simpan dulu untuk jawaban yang C. Kemudian yang D, idgham bila gunah, termasuk. Kemudian iklab, ini juga termasuk. Ikhfa syafawi, ini yang tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Berikut ini adalah contoh bacaan izhar, yaitu kita lihat yang opsi A, famay ya'mal. Ini menurut aku kurang tepat ya, karena ada nun sukun bertemu dengan ya, maka ini disebut dengan bacaan idgham bi gunah. Kurang tepat. Kemudian yang B, innafaati, ini menurut aku juga kurang tepat karena di sini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ini merupakan bacaan idgham bi gunah. Kemudian yang C, man khaffat. Nah, menurut aku ini tepat ya karena ada nun sukun bertemu dengan kha. Kemudian yang D, kita simpan dulu untuk yang C. Yang D, min dunihi. Ini juga kurang tepat karena ada nun sukun bertemu dengan dal, ini merupakan bacaan ikhfa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang man khaffat. Idhar harus dibaca jelas. Berikutnya kita akan mencari contoh dari idgham bi gunah. Hurufnya adalah ya, nun, mim, wawu. Kita lihat untuk yang opsi A, mungzalan. Ini menurut aku kurang tepat ya, karena nun sukunnya bertemu dengan huruf za. Ini kurang tepat. Kemudian yang B, min ahli. Ini juga kurang tepat. Min ahli ini merupakan bacaan idhar. Kemudian yang C, miwaqin. Nah, ini menurut aku tepat karena ada nun sukun bertemu dengan wawu. Wawu ini merupakan bagian dari huruf idgham bi gunah. Jadi tepat ya. Kita simpan dulu. Kemudian untuk opsi yang D, ghafurur rahim. Ini juga menurut aku kurang tepat karena di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan ro. Ini merupakan huruf idgham bila gunah. Jadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Yang bukan merupakan contoh ikhfa hakiki adalah,
Kita lihat opsi yang A, muntahuna. Menurut aku ini termasuk ifa hakiki ya, jadi kita lihat dulu biar kita tidak bingung. Kemudian yang B, an'amtu. Ini menurut aku jawaban yang diinginkan di soal, yang bukan termasuk ifa hakiki, karena ini merupakan hukum bacaan idhar ya, karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Kita simpan dulu. Kemudian yang C, mangsyuron. Ini juga kurang tepat karena ini merupakan bacaan ifa hakiki. Kita coret saja. Kemudian yang D, angkalan. Ini juga kurang tepat karena ini ada nun sukun bertemu dengan kaf. Ini merupakan bacaan ifa. Padahal yang kita cari adalah yang bukan bacaan ifa. Jadi jawabannya adalah yang B. Perhatikan ayat berikut ini adalah surat An-Nahl ayat 66. Aku bacakan soalnya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah menciptakan. Oke, teman-teman, di sini ada kata labanan yang artinya adalah susu ya. Jadi Allah menciptakan susu. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, perhatikan ayat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ayat-ayat tersebut membuktikan adanya fenomena. Kalau kita lihat di ayat 19 dan ayat 20, di situ dijelaskan bahwasanya Allah membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ini merupakan salah satu fenomena, yaitu tidak menyatunya air laut Mediterania dan air laut Atlantik di Selat Gibraltar. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir, perhatikan Quran surat Al-Maidah ayat 6 berikut ini. Ini ya, bisa dilihat dari ayat di atas disebutkan bahwa urutan rukun wudhu adalah untuk urutan rukun wudhu yang pertama adalah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku-siku, membasuh kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari Malik Hasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.